Ria, kembali lagi dengan Bu Yeni dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Baiklah anak-anak siswa kelas 3, marilah kita akan belajar tentang materi tema 4. Yuk, lihat bukunya, siapkan kalian buku dan alat tulisnya. Perhatikan anak-anak, sekarang kita sudah masuk di tema 4 tentang kewajiban dan hakku. Kita akan belajar pada tema 4 dengan materi subtema 1 tentang kalimat saran dan kalimat untuk tentang hak dan kewajiban. Oke anak-anak? Tujuan kita pembelajaran adalah siswa dapat memahami apa yang dimaksud dengan kewajiban. Yang kedua, siswa dapat memahami apa yang dimaksud dengan hak dan siswa dapat memahami kalimat saran. Sedangkan siswa yang keempat adalah siswa dapat menemukan kalimat saran dalam bacaan. Yuk anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa kita berdoa. Siapkan diri kalian, tundukkan kepala, kita akan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, kalian buka bukunya ya. Pada halaman berapa? Yuk, pada halaman 1. Kita tahu materinya tentang kewajiban dan hakku di rumah. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Contoh dari kewajiban di rumah apa anak-anak? Kalian tahu tidak? Yang kalian lakukan di rumah, kita punya hak dan kita punya kewajiban. Coba beri satu contoh tentang kewajiban anak di rumah. Apa? Ya, kalian setelah makan harus membereskan alat makan kalian sendiri. Dengan cara bagaimana? Meletakkan di tempat cuci piring. Kalian melakukan cuci piring, itu adalah kewajiban. Ada lagi? Menjaga orang tua ketika sakit, itu adalah kewajiban dari kalian. Sudahkah kewajiban itu kalian lakukan di rumah? Bagi siswa yang belum, ayo kita belajar tentang memenuhi kewajiban berada di rumah. Oke, ada materi tentang hak. Apa yang kalian ketahui? Wah, hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Apanya yang harus kita terima? Setelah kalian melakukan kewajiban, maka ada hak yang kalian terima. Contohnya apa? Hak mendapatkan kasih sayang orang tua. Kalian sudah dapatkan? Pasti orang tua kalian sudah memberikan, sehingga kalian akan menerima haknya. Yang kedua, hak mendapatkan pendidikan. Kalian disekolahkan, kalian dididik, itu adalah hak dari seorang anak. Kemudian kita hari ini belajar tentang kalimat saran. Kalian pernah belajar tentang kalimat saran? Pasti kalian sudah pernah mendapat kalimat saran dari orang-orang terdekat. Ya, kalian lihat kalimat saran. Kalimat saran merupakan kalimat untuk mengungkapkan saran, pendapat, ataupun anjuran kepada orang lain. Ciri kalimat saran adalah menggunakan kata, kalian perhatikan, sebaiknya, seharusnya, lebih baik, saran saya, kehendaknya, semestinya. Ini adalah ciri kalimat saran. Jadi, apa sih yang membedakan dengan kalimat saran? Ciri-cirinya adalah kata-kata yang ada di situ. Sebaiknya, seharusnya, lebih baik, saran saya, hendaknya, dan semestinya. Lihatlah buku tema 4 halaman 1. Kita baca yuk bersama-sama. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi.
ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Kalian coba lihat gambarnya. Ini adalah gambar ketika satu keluarga berkumpul di meja makan. Kita lanjutkan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di dalam setiap kewajiban ada hak. Hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Mari kita pelajari kewajiban dan hak di rumah. Bacalah tema 3 secara nyaring dan carilah kalimat saran dengan cara menggaris bawah. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Baiklah, kita lanjut. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Oke? Dari bacaan tersebut kita akan lanjut lagi pada segmen yang kedua. Tetapi jangan kemana-mana, kita tetap berada di program Belajar dari Rumah bersama guruku. Hayo, siapa yang hobinya ngecek harga barang, terus bandingin sama toko lain? Kita sama ya, tapi jadi dilema kan, kalau ternyata harga barang di toko 1, harga barang A lebih murah. Di toko 2, harga barang B lebih murah. Masa kita harus mondar-mandir ke tiap-tiap toko untuk dapetin harga barang yang termurah? Cuacwitmart punya solusi untuk Anda. Klik www.cuacwit.com. Pilih produk yang Anda inginkan. Klik keranjang belanjaan. Lakukan pembayaran, tinggal tunggu, belanjaan Anda akan diantar kurir. Mudah, cepat, cukup belanja dari rumah. Praktis, ekonomis, hemat waktu. Cuacwit.com, harga murah, belanja dari rumah. Ayo Rek, ikuti lomba video jingle, vlog, video animasi, desain poster, dan desain masker dengan tema adaptasi kebiasaan baru dalam mewujudkan satuan tekad menuju Indonesia sehat dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-56. Akan ada total hadiah lebih dari 40 juta rupiah. Ingat, pendaftaran bisa diakses di Instagram @promkesjatim paling lambat hingga 5 November. Tunggu apa lagi? Buruan! Hai pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Tetap bersemangat dan patuhi protokol kesehatan kan? Kali ini Cuacwit hadir kembali untuk memberikan penawaran terbaik untuk Anda. Cuacwitmart, solusi tepat untuk stay healthy, stay positive, and stay at home. Caranya gampang sekali, cukup ambil handphone Anda, klik www.cuacwit.com. Pilih produk yang Anda inginkan, klik keranjang belanjaan, lakukan pembayaran, tinggal tunggu, belanjaan Anda akan diantar kurir. Mudah, cepat, cukup belanja dari rumah.
Dapatkan semua kemudahan berbelanja dari rumah. Harga murah, belanja dari rumah. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama guruku. Ayo anak-anak, kalian berdiri sejenak yuk. Kita lakukan tepuk hore. Kita lakukan yuk. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati belajar di SBO TV. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Gimana? Ayo kita lebih semangat lagi belajarnya di rumah. Anak-anak, kita mulai pembelajaran selanjutnya. Setelah kalian belajar di buku tema 4 halaman 2 dan 3 tentang kalimat saran, maka kita akan belajar. Kita akan mencari kalimat saran yang ada pada bacaan di atas kasih sayang di rumah. Baiklah anak-anak, kalian akan garis bawahi ciri dari kalimat saran tadi apa ayo? Ada kata seharusnya, sebaiknya. Ya, kita cari yuk. Oh, ternyata kalian sudah menemukannya. Coba kalian perhatikan. Kalimat saran yang ada di bacaan 1. Kalian cari. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Yang kedua, kamu harus menyayangi orang tuamu. Yang ketiga, kamu juga harus berterima kasih kepada orang tuamu. Yang keempat, kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Yang kelima, kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Ini adalah kalimat saran. Jadi saran adalah diperuntukkan untuk orang lain tetapi dengan menggunakan kalimat yang santun, sebisa menggunakan kalimat seharusnya, sebaiknya. Oke anak-anak, sudah kalian tulis di buku kalian? Sekarang kalian lihat di tema 4 halaman 4. Tuliskan saran yang seharusnya Siti lakukan. Di situ kalian perhatikan. Ya, ada sebuah hak Siti. Saran yang menunjukkan kewajiban apa? Kalian bisa tulis di sini, di buku kalian. Mendapat kasih sayang dari ayah ibu. Sarannya apa? Sayangilah ayah ibumu. Mendapat perawatan ayah ibu. Maka saran yang menunjukkan kewajiban adalah berterima kasihlah kepada ayah ibu telah merawatmu. Mendapat waktu bermain bersama ayah ibu. Maka sarannya adalah gunakanlah waktu sebaik-baiknya ketika berkumpul dengan keluarga. Ini kalian sudah sering dilakukan di rumah kalian. Sehingga kita masukkan ke dalam materi. Hak tentang Siti adalah dapat bercerita kepada ayah ibu. Maka sarannya adalah dengarkanlah nasihat dari ayah ibu. Haknya Siti adalah mendapat perhatian ayah ibu saat belajar. Maka sarannya adalah hendaknya belajar dengan tekun. Mendapat bantuan ayah ibu saat kesulitan berarti sarannya adalah bersyukurlah ayah ibu selalu membantumu. Kita di rumah harus selalu bersyukur dan selalu melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Oke anak-anak, Bu Yeni punya lagu.
lagunya ini tentang apa? Lagu untuk ayah dan ibu. Kalian lihat buku tema kalian pada halaman 7. Jika judulnya adalah Jika Ibuku Tua Nanti. Yuk kita menyanyi bersama yuk. Kalian pasti belum familiar dengan lagu ini. Kita nyanyikan, oke? Kalian cermati lagu dalam teks Jika Ibuku Tua Nanti. Di dalam teks itu ada sebuah kewajiban yang harus kalian lakukan. Jika ibuku tua nanti, maka kamu harus seperti apa? Berarti kamu harus benar-benar bakti kepada kedua orang tua. Jika ayahku tua nanti sama. Karena kita memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang anak. Kalian cermati lagu itu sehingga kalian bisa menjalankan kewajiban kalian dengan ikhlas menjalankannya. Oke anak-anak, kita kembali lagi ya pada contoh kalimat saran. Ada sebuah soal, Edo pulang kehujanan, baju seragamnya basah kuyup. Sebaiknya Edo segera pulang dan mandi. Itu adalah kalimat saran. Saran yang kedua kira-kira apa ya kalau Edo pulang kehujanan? Seharusnya Edo menunggu sampai hujannya reda. Berarti kalimat sarannya apa? Sebaiknya, seharusnya. Ini adalah contoh dari kalimat saran. Oke, ayo kita membaca halaman 15 tentang istirahat siang, tetapi pada segmen yang ketiga. Jangan kemana-mana ya, kita berada dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Emco Tiner B, tinernya Emco. Hai pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Tetap bersemangat dan patuhi protokol kesehatan kan? Kali ini Cuacuit hadir kembali untuk memberikan penawaran terbaik untuk Anda. Cuacuit Mart, solusi tepat untuk stay healthy, stay positive, and stay at home. Caranya gampang sekali, cukup ambil handphone Anda, klik www.cuacuit.com. Pilih produk yang Anda inginkan. Klik keranjang belanjaan, lakukan pembayaran, tinggal tunggu, belanjaan Anda akan diantar kurir. Mudah, cepat, cukup belanja dari rumah. Dapatkan semua kemudahan berbelanja dari rumah, harga murah, belanja dari rumah. Ayo Rek, ikuti lomba video jingle, vlog, video animasi, desain poster, dan desain masker dengan tema adaptasi kebiasaan baru dalam mewujudkan satuan tekad menuju Indonesia sehat dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-56. Akan ada total hadiah lebih dari 40 juta rupiah. Ingat, pendaftaran bisa diakses di Instagram @promkesjatim paling lambat hingga 5 November. Tunggu apa lagi? Buruan!
kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke anak-anak, kita akan belajar lagi. Kalian baca buku kalian halaman 15 tentang istirahat siang. Coba kalian perhatikan, kita baca bersama-sama yuk. Siti wajib membantu ibu di rumah. Usai makan siang, Siti mengangkat pakaian dari jemuran. Usai membantu ibu, Siti beristirahat. Beristirahat adalah hak setiap orang. Ada banyak cara beristirahat. Beristirahat bisa dengan cara tidur atau bersantai. Dapat juga dengan cara menyegarkan diri. Tujuannya adalah membuat tubuh tenang. Siti beristirahat dengan tidur. Tidur siang dapat menghilangkan rasa lelah. Tidur siang juga menyehatkan badan. Tidur siang dapat menyenangkan pikiran. Dengan tidur siang, tubuh akan segar dan bersemangat. Kalian juga memiliki hak untuk beristirahat. Oke anak-anak, kalian di rumah tidur siang tidak? Pasti orang tua, ayo tidur siang. Waktunya istirahat, nanti malam kalian bisa belajar, mengerjakan tugas dan membantu orang tua. Bagi siswa yang tidak pernah tidur siang, kalian harus tidur siang. Itu adalah hak dari seorang anak. Kemudian materinya adalah ketika kalian tadi berada di istirahat siang, ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Untuk saat ini, materi yang sudah saya berikan, kalian bisa membuat kesimpulan. Kesimpulannya adalah, pertama, pengertian kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban itu harus kalian lakukan. Yang kedua, pengertian dari hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Yang ketiga, kalimat saran merupakan kalimat untuk mengungkapkan saran, pendapat, ataupun anjuran kepada orang lain. Jika kalian diberi saran orang lain, haruslah kalian berlapang dada. Janganlah kalian terus kalau diberi saran merasa, wih saya kok diberi nasihat begini, sebenarnya itu adalah untuk kebaikan kalian semua. Oke, penugasan yang pertama, lihatlah halaman 14. Tuliskan saran-saranmu. Di sini ada 4 soal. Udin minta dibelikan baju baru. Di lemari, baju Udin masih banyak dan masih bagus. Kalian nanti tugasnya ditulis, kalian kirim ke guru kalian masing-masing di sekolah. Yang kedua, rok Dayu robek karena digunakan bermain lompat tali. Apa sarannya kalian tulis. Yang ketiga, Benny ingin bermain dengan tetangganya. Ia masih menggunakan seragam sekolah. Yang keempat, pulang sekolah, Lani sangat lelah. Ia tidur siang tanpa berganti baju. Jadi penugasan yang pertama adalah buatlah kalimat saran dengan kalimat yang kata seharusnya, sebaiknya. Ya. Penugasan yang kedua, lihatlah halaman 16. Dari bacaan istirahat siang, tuliskan pendapatmu. Kewajiban yang berhubungan dengan tidur siang, apa saja? Jadi yang tadi dilakukan adalah si Lani dan Lani sedang beristirahat pada halaman 14, kalian tulis kewajiban yang berhubungan dengan tidur siang. Oke anak-anak, jangan lupa ya, tugasnya kalian kerjakan di rumah, kalian kirim ke guru kelas masing-masing. Kalau kalian masih belum paham, lihatlah di buku kalian. Coba di dalam halaman 15, kalian nanti baca lagi materinya tentang istirahat siang. Oke anak-anak,
apakah saja istirahat siang itu kewajibannya? Saya ulas sedikit. Ya, sebelum istirahat siang Lani harus membantu ibu. Itu salah satu kewajibannya. Untuk paragraf yang lain, untuk paragraf kedua dan 3, kalian baca lagi. Kalian tulis dengan kalimat yang sopan, baik, dan tertulis dengan rapi. Oke anak-anak, kalian jangan lupa ya, dari materi hari ini kita telah belajar tentang kalimat saran. Kalian harus paham jika kalian diberi saran orang lain. Oke anak-anak, kalian harus menjaga kesehatan dengan cara bagaimana? Dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Ingat ya anak-anak, tetap berada di rumah. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat melaksanakan sekolah seperti biasa, sehingga kita kepinginnya belajar dengan banyak teman, tetapi jangan lupa kalian harus tetap semangat. Oke anak-anak, jangan kemana-mana, kita akan tetap belajar di program Belajar dari Rumah bersama Guruku.